Tes bisik. Tes bisik merupakan pemeriksaan fungsi pendengaran sederhana yang dapat dilakukan tanpa bantuan alat. Tes ini dilakukan sebagai screening terhadap adanya gangguan pendengaran dan untuk membedakan tuli konduktif dan tuli sensorineural. Pertama, lakukan inform consent kepada pasien. Posisikan pasien duduk di ruangan yang sepi dan tidak terdapat gema. Pemeriksaan dilakukan pada kedua telinga secara bergantian, dimulai dari telinga yang normal. Minta pasien untuk menutup telinga yang tidak sedang diperiksa dengan menekan tragus menggunakan jari. Pemeriksa kemudian membisikkan serangkaian angka dan huruf, misal 5K2, dalam satu hembusan nafas pada jarak 60 cm dari telinga pasien yang tidak ditutup. Kemudian, minta pasien untuk mengulang kata tersebut. 4H10. Lakukan pemeriksaan yang sama pada sisi telinga yang lain dengan kombinasi angka dan huruf yang berbeda. 3C5. Fungsi pendengaran dapat dikatakan normal jika pasien dapat mengulang dengan benar setidaknya 3 dari 6 kombinasi angka dan huruf yang dibisikkan. Pemeriksaan garpu tala. Pemeriksaan garpu tala merupakan pemeriksaan subjektif yang dilakukan untuk membedakan tuli konduktif dan tuli sensorineural sebagai penyebab kurang dengar pada pasien. Terdapat beragam pemeriksaan garpu tala yang dapat dilakukan, seperti pemeriksaan Rhine, Schwabach, Weber, Bing, dan Gell. Alat yang dibutuhkan pada pemeriksaan ini adalah garpu tala. Garpu tala yang sering digunakan memiliki frekuensi 256 dan 512 Hz. Mengingat, kedua frekuensi ini memiliki respons yang lebih reliable dibandingkan frekuensi 1024 Hz. Pemeriksaan Rhine. Pemeriksaan Rhine dilakukan untuk membandingkan air conduction dan bone conduction pada telinga satu sisi. Getarkan garpu tala dengan mengetuk ringan pada siku. Kemudian, tempelkan pangkal garpu tala pada prosesus mastoideus kanan pasien. Minta pasien untuk mengangkat tangan bila suara garpu tala sudah tidak terdengar. Saat pasien mengangkat tangan, pindahkan garpu tala ke depan aurikula kanan pasien. Tanyakan, apakah pasien masih dapat mendengar suara garpu tala? Lakukan pemeriksaan serupa pada telinga kiri pasien. Prosesus mastoideus di sini mewakili bone conduction dan aurikula mewakili air conduction. Pemeriksaan Rhine dikatakan positif bila didapati air conduction lebih besar atau sama dengan bone conduction. Sebaliknya, pemeriksaan Rhine dikatakan negatif bila didapati air conduction kurang dari atau sama dengan bone conduction. Rhine positif dapat dijumpai pada pendengaran normal dan pada tuli sensorineural. Sedangkan Rhine negatif dapat dijumpai pada tuli konduktif. Pemeriksaan Schwabach. Pemeriksaan Schwabach dilakukan untuk membandingkan bone conduction pasien dengan pemeriksa. Pada pemeriksaan ini, bone conduction pemeriksa dianggap normal. Getarkan garpu tala dengan cara mengetuk ringan pada siku. Tempelkan pangkal garpu tala pada prosesus mastoideus kanan pasien. Minta pasien untuk mengangkat tangan bila suara garpu tala sudah tidak terdengar. Tempelkan garpu tala ke prosesus mastoideus kanan pemeriksa. Periksa apakah suara garpu tala masih terdengar. Pemeriksaan kemudian dibalik dengan menempelkan pangkal garpu tala pada prosesus mastoideus kanan pemeriksa terlebih dahulu. Bila suara garpu tala sudah tidak terdengar, tempelkan pangkal garpu tala ke prosesus mastoideus kanan pasien. Tanyakan, apakah pasien masih dapat mendengar suara garpu tala? Lakukan pemeriksaan serupa pada sisi kiri. Pemeriksaan Schwabach dikatakan memanjang bila pasien masih dapat mendengar suara garpu tala saat pemeriksa tidak dapat. Sebaliknya, pemeriksaan Schwabach dikatakan memendek bila pasien sudah tidak dapat mendengar suara garpu tala sedangkan pemeriksa masih. Bila pasien dan pemeriksa sama-sama tidak mampu mendengar suara garpu tala, hasil pemeriksaan Schwabach dikatakan normal. Schwabach memanjang dapat dijumpai pada pasien dengan tuli konduktif, sedangkan Schwabach memendek dapat dijumpai pada pasien dengan tuli sensorineural. Pemeriksaan Weber. Pemeriksaan Weber dilakukan untuk membandingkan bone conduction pada kedua sisi telinga pasien. Getarkan garpu tala dengan cara mengetuk ringan pada siku. Kemudian, tempelkan pangkal garpu tala pada glabella pasien. Tanyakan, apakah suara garpu tala terdengar lebih keras di salah satu sisi. Hasil pemeriksaan
dicatat sebagai ada tidaknya lateralisasi ke sisi yang lebih keras. Pada pasien dengan tuli konduktif, akan didapati lateralisasi ke sisi yang sakit. Pada pasien dengan tuli sensori neural, akan didapatkan lateralisasi ke sisi yang sehat. Pemeriksaan Bing. Pemeriksaan Bing dilakukan untuk membandingkan bone conduction pada saat telinga terbuka dan tertutup. Getarkan garpu tala dengan cara mengetuk ringan pada siku. Kemudian, tempelkan pangkal garpu tala pada mastoid kanan pasien. Kemudian, tutup meatus acousticus externus dengan menggunakan ujung jari. Tanyakan pada pasien apakah suara garpu tala terdengar lebih keras saat telinga ditutup. Lakukan pemeriksaan serupa pada telinga kiri. Hasil pemeriksaan Bing dikatakan positif bila terdapat pengerasan suara pada saat telinga ditutup. Hasil positif bisa didapatkan pada pendengaran normal atau tuli sensori neural. Hasil pemeriksaan Bing dikatakan negatif bila tidak ada pengerasan suara saat telinga ditutup. Hasil negatif bisa didapatkan pada tuli konduktif. Pemeriksaan Gale. Pemeriksaan Gale dilakukan untuk membandingkan bone conduction pada saat telinga ditutup dan ditekan. Getarkan garpu tala dengan cara mengetuk ringan pada siku. Tempelkan pangkal garpu tala pada mastoid kanan pasien, sembari menutup meatus acousticus externus dengan menggunakan ujung jari. Tekan tragus hingga menutupi meatus acousticus externus. Tanyakan pada pasien apakah suara garpu tala terdengar lebih keras saat telinga ditekan. Lakukan pemeriksaan serupa pada telinga kiri. Hasil pemeriksaan Gale dikatakan positif bila terdapat perlemahan suara saat telinga ditekan. Hasil positif bisa didapatkan pada pendengaran normal atau pada tuli sensori neural. Hasil pemeriksaan Gale dikatakan negatif bila tidak ada perubahan suara saat telinga ditekan. Hasil negatif bisa didapatkan pada fiksasi osikuler maupun diskontinuitas osikuler pada pasien dengan tuli.